Bayangkan, sebuah negeri jauh di masa lalu. Sebuah semenanjung yang kelak akan dikenal sebagai Italia. Di sana, ribuan tahun yang lalu, belum ada Colosseum megah. Belum ada jalan-jalan batu yang membentang dari laut ke laut. Dan belum ada pasukan legiun yang mengguncang dunia. Yang ada hanyalah perkampungan kecil, hutan, bukit-bukit hijau, serta sungai yang mengalir tenang bernama Tiber. Namun, dari tanah sederhana inilah lahir sebuah kisah. Kisah tentang saudara kembar, tentang pertanda para dewa, tentang pengkhianatan, cinta, dan darah. Dan dari semua itu, lahirlah sebuah kota. Kota yang akan tumbuh menjadi pusat peradaban, pusat dunia. Roma. Tapi sebelum kita sampai pada Romulus dan Remus, kita harus mundur lebih jauh. Karena setiap kota besar biasanya tidak hanya berdiri dari tanah dan batu, tapi juga dari dongeng, mitos, dan legenda yang memberi mereka identitas. Dan bagi orang Romawi, akar mereka bermula dari sebuah kota yang jauh terbakar di negeri lain, Troya. Di negeri jauh di timur, ada sebuah kota bernama Troya. Kota itu terkenal karena temboknya yang tinggi, pelabuhannya yang ramai, dan prajuritnya yang gagah. Tapi mungkin kalian sudah pernah mendengar kisahnya. Troya hancur dalam perang besar melawan bangsa Yunani. Perang yang berlangsung 10 tahun, hanya untuk direbut dengan sebuah tipu daya. Kuda kayu raksasa. Ketika para prajurit Yunani keluar dari perut kuda membongkar kota dan membantai penduduk, hampir semua orang Troya binasa. Namun, ada seorang pangeran muda bernama Aeneas. Aeneas dikenal gagah, tapi yang lebih penting, dia dikenal sebagai pria yang penuh rasa bakti kepada keluarganya dan para dewa. Saat api membakar rumahnya, Aeneas tidak lari sendirian. Ia menggendong ayahnya yang sudah tua di punggung, memegang tangan anaknya yang kecil, dan membawa keluarganya keluar dari kobaran api. Ia berlayar bersama para pengikutnya, meninggalkan tanah yang porak-poranda. Konon, dewi ibunya sendiri Venus menjadi pelindungnya, menuntun jalannya menuju tanah baru. Perjalanan Aeneas panjang dan penuh bahaya. Kapalnya terhempas badai di laut. Ia singgah di Kartago dan jatuh hati pada seorang ratu bernama Dido. Tetapi takdir berkata lain. Dewa Jupiter memerintahkannya untuk pergi. Karena takdir Aeneas bukanlah tinggal di Kartago, melainkan mendirikan sebuah bangsa baru di tanah Italia. Dengan hati hancur ia meninggalkan Dido, yang akhirnya bunuh diri karena patah hati. Aeneas melanjutkan perjalanannya ke barat. Setelah lama berkelana, ia dan para pengikutnya tiba di pesisir Italia. Di sanalah ia bersekutu dengan penduduk setempat, menikahi putri Raja Latinus, dan mendirikan garis keturunan baru. Dari Aeneas inilah, kata orang Romawi, lahir darah yang kelak mengalir dalam diri Romulus dan Remus. Jadi, meski Roma berada di Italia, orang Romawi percaya bahwa jiwa mereka berasal dari Troya yang gagah, yang hancur, namun bangkit kembali di tanah baru. Kisah Romulus dan Remus. Beberapa generasi setelah Aeneas, berdirilah sebuah kerajaan kecil di daerah Italia tengah bernama Alba Longa. Di sanalah kisah kita berlanjut. Di Alba Longa, ada seorang raja bijak bernama Numitor. Ia dicintai rakyatnya. Namun, kekuasaan selalu mengundang iri hati. Adiknya sendiri, Amulius, mengkhianatinya. Amulius merebut tahta, mengusir Numitor, dan untuk memastikan garis keturunan saudaranya tidak bisa menuntut takhta kembali, ia melakukan hal licik. Putri Numitor, seorang perempuan bernama Rhea Silvia, dipaksa menjadi pendeta perawan pesta sebuah jabatan suci yang melarangnya menikah dan punya anak. Dengan begitu, pikir Amulius, tidak akan ada pewaris sah yang lahir. Tapi dewa punya rencana lain. Konon, Dewa Mars, dewa perang, jatuh cinta kepada Rhea Silvia. Dari pertemuan mereka lahirlah dua bayi kembar, Romulus dan Remus. Ketika Amulius tahu, ia ketakutan. Bayi kembar ini bisa saja tumbuh besar, menuntut hak mereka, dan menggulingkan kekuasaannya. Maka ia memerintahkan prajurit untuk membuang kedua bayi itu ke sungai Tiber, agar hanyut dan mati. Namun takdir tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keranjang bayi itu terbawa arus, sungai mendadak tenang. Keranjang itu tersangkut di tepi, di bawah pohon ara liar, dekat sebuah gua bernama Lupercal. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Seekor serigala betina menemukan mereka. Bukannya memangsa, ia justru menyusui kedua bayi itu, merawat mereka seolah anaknya sendiri. Bayangkan, dua bayi mungil menangis, lalu seekor serigala menjilati wajah mereka, memberi mereka susu, menjaga mereka dari bahaya. Itulah momen yang kemudian diabadikan dalam patung terkenal Lupa Capitolina. Tak lama kemudian, seorang gembala bernama Faustulus menemukan bayi-bayi itu bersama serigala. Ia membawa mereka pulang, dan bersama istrinya Acca Larentia membesarkan Romulus dan Remus sebagai anak sendiri. Keduanya tumbuh menjadi pemuda yang kuat, gagah, dan disegani. Mereka sering memimpin kelompok pemuda desa, memburu binatang,
dan tak jarang berkelahi dengan perampok. Jiwa kepemimpinan mereka sudah terlihat sejak muda. Namun, darah bangsawan tetap mengalir di tubuh mereka. Suatu hari, tanpa sengaja, mereka terlibat konflik dengan orang-orang Alba Longa. Dari situlah terbongkar asal-usul mereka, bahwa mereka bukan hanya anak gembala biasa, melainkan cucu Raja Numiter yang dirampas haknya. Dengan keberanian, Romulus dan Remus memimpin pemberontakan melawan Amulius. Pertarungan sengit pecah. Amulius akhirnya terbunuh, dan kakek mereka, Numiter, dikembalikan ke tahtanya. Tapi Romulus dan Remus tidak berhenti di situ. Mereka ingin lebih dari sekadar menjadi pangeran di Alba Longa. Mereka ingin mendirikan kota mereka sendiri, kota yang lahir dari perjuangan mereka, dari sungai yang menyelamatkan mereka, dari serigala yang merawat mereka. Maka, dengan semangat membara, mereka kembali ke tepi sungai Tiber. Di sanalah mereka memutuskan, di sini kita bangun kota baru. Pendirian kota Roma. Romulus dan Remus kini berdiri di tepi sungai Tiber. Di hadapan mereka ada dua bukit, Palatin dan Aventin. Tanahnya subur, sungainya jernih, letaknya strategis. Mereka tahu, inilah tempat yang tepat untuk mendirikan sebuah kota baru. Tapi sebuah pertanyaan besar muncul. Siapa yang berhak memimpin kota itu? Romulus dan Remus sama-sama merasa berhak. Mereka Camber sama-sama kuat, sama-sama keturunan raja. Tidak ada yang mau mengalah. Maka mereka sepakat, biarlah para dewa yang menentukan. Caranya dengan auspicio pertanda burung di langit. Orang Romawi percaya bahwa dua-dua sering mengirimkan pesan lewat jumlah dan arah terbang burung. Remus naik ke bukit Aventin, sementara Romulus naik ke bukit Palatin. Mereka menunggu, memandang langit, berharap burung-burung datang membawa jawaban. Tak lama, Remus melihat 6 burung gagak terbang melintas. Ia merasa itu pertanda ia yang terpilih. Tapi kemudian, Romulus melihat 12 burung di langit Palatin. Jumlahnya lebih banyak, pertengkaran pun pecah. Remus bersikeras bahwa ia melihat burung duluan. Jadi, dialah yang sah. Romulus membantah. Jumlah burung yang ia lihat lebih banyak. Jadi, dialah pemenangnya. Perdebatan memanas, hingga akhirnya berubah menjadi konflik. Romulus mulai menggambar batas kota di sekitar Bukit Palatin, membuat parit, dan menegakkan dinding rendah tanda awal sebuah kota. Tapi Remus mengejeknya. Ia melompati parit itu sambil berteriak, "Apakah ini tembokmu? Begitu mudah dilompati." Romulus yang marah tak bisa menahan diri. Ia menghunus senjata dan menikam Remus. Darah saudaranya tumpah di tanah yang kelak akan menjadi kota Roma. Dengan suara berat, Romulus berkata, "Demikianlah nasib siapapun yang berani melewati tembok kota ini tanpa izin." Tragis. Dari rahim yang sama, dari kasih serigala yang sama, dua saudara kembar kini terpisahkan selamanya. Namun, dari tragedi itu, lahirlah sebuah kota baru. Tahun itu adalah 753 sebelum Masehi. Tanggal Yong oleh orang Romawi kelak diperingati sebagai hari lahir Roma. Romulus menjadi raja pertama, dan kota itu dinamai dari namanya, Roma. Meski berdiri dengan darah saudaranya, kota itu akan tumbuh, membesar, dan pada akhirnya menguasai dunia. Masa awal kerajaan Romawi. Roma telah lahir, tapi sebuah kota tidak bisa hidup hanya dari nama. Ia butuh rakyat, butuh aturan, butuh masa depan. Romulus kini menjadi raja pertama, memikirkan bagaimana caranya kota barunya bertahan. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mau datang. Penjahat yang melarikan diri dari kota lain dipersilakan. Budak yang kabur dari tuannya diterima. Orang buangan, pengembara, petualang, semua boleh masuk. Begitulah Roma bertumbuh dari orang-orang yang ditolak tempat lain menjadi satu komunitas baru. Tapi ada masalah besar. Kota Roma penuh lelaki, perempuan sangat sedikit. Tanpa perempuan, bagaimana kota ini akan berkembang? Bagaimana garis keturunan akan dilanjutkan? Romulus mencoba meminta tetangga mereka, bangsa Sabin, agar menikahkan putri-putri mereka dengan orang Romawi. Tapi Sabin menolak. Mereka memandang Romawi sebagai kota yang kasar, penuh orang buangan, tidak pantas jadi menantu. Romulus tidak tinggal diam. Ia menyusun rencana. Ia mengundang bangsa Sabin dan tetangga lain untuk datang ke festival besar dengan pertunjukan olahraga dan perayaan. Orang-orang berbondong-bondong hadir, tertawa, bernyanyi, bersorak, menyaksikan perlombaan. Tapi di tengah keramaian, Romulus memberi tanda. Orang-orang Romawi menyerbu, menculik para gadis Sabin, membawanya ke Roma. Peristiwa ini dikenal sebagai penculikan wanita Sabin. Bayangkan kegemparannya. Bangsa Sabin marah besar. Mereka mengangkat senjata, berperang melawan Roma. Pertempuran sengit pecah. Namun, di tengah perang, terjadi kejadian yang mengejutkan. Para wanita Sabine yang sudah dibawa ke Roma berlari
ke medan perang, berdiri di antara suami baru mereka dan Oye ibu serta saudara kandung mereka. Dengan tangis dan teriakan, mereka memohon, "Hentikan perang ini, kami tidak ingin melihat ayah kami membunuh suami kami. Jangan buat kami menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim." Kedua pihak terdiam. Bagaimana mungkin mereka membunuh satu sama lain, sementara wanita yang mereka cintai memohon perdamaian? Akhirnya, Romawi dan Sabine sepakat berdamai. Bahkan lebih dari itu, mereka bersatu. Raja Sabine, Titus Tius, memerintah bersama Romulus. Dua bangsa melebur menjadi satu, menjadikan Roma lebih kuat dari sebelumnya. Begitulah cara Roma tumbuh, bukan hanya lewat perang, tapi juga lewat persatuan bangsa-bangsa. Kota kecil di tepi sungai Tiber itu perlahan berubah menjadi pusat yang makin berkuasa. Dari mitos ke keabadian, waktu terus berjalan. Setelah bersatu dengan bangsa Sabine, Roma makin kuat. Romulus memerintah dengan tangan tegas, membentuk senat, membuat hukum, dan memperluas wilayahnya. Namun seperti semua raja, akhirnya Romulus pun mencapai akhir hidupnya. Legenda mengatakan, suatu hari ia sedang memimpin upacara di dataran terbuka ketika tiba-tiba langit menjadi gelap, angin berputar kencang, dan kabut tebal menyelimuti sekeliling. Ketika kabut menghilang, Romulus pun lenyap. Sebagian orang berkata, ia dibawa para dewa ke langit, menjadi dewa perang dan penjaga kota Roma. Dikenal dengan nama Quirinus, Romulus dipercaya tidak mati, melainkan diangkat menjadi dewa. Begitulah kisah pendirian Roma, sebuah kota yang lahir dari mitos, tumbuh dari darah, cinta, dan ambisi. Dari Eneos yang meninggalkan Troya, dari serigala yang menyusui bayi manusia, dari dua saudara kembar yang menciptakan kota dengan cinta dan tragedi, hingga menjadi kerajaan yang kelak menguasai dunia dari Inggris sampai Mesir. Namun lebih dari itu, kisah ini bukan cuma tentang kekuasaan. Ini tentang asal-usul dan identitas. Bagaimana sebuah bangsa membangun dirinya di atas cerita yang mereka percayai. Karena setiap peradaban besar selalu punya dongeng. Kelahiran yang lebih dari sekadar sejarah. Roma berdiri bukan hanya di atas batu dan tanah, tapi di atas mitos dan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk besar. Dan dari keyakinan itulah lahirlah kekaisaran yang akan mengguncang dunia selama ribuan tahun ke depan. Inilah kisah tentang berdirinya kerajaan Romawi. Kisah tentang manusia, dewa, dan takdir yang menulis awal mula dari sesuatu yang kelak disebut abadi, seperti Roma.